Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Andi Rasmini Oktaviana, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Makassar. Video ini saya kerjakan bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah mata pelajaran Kebijakan Inovasi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Adapun materi pertama yaitu hakikat monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, monitoring dalam inovasi pendidikan dalam hubungan dengan kegiatan inovasi. Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi. Dari tindakan ini, kita akan diketahui berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan inovasi, kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahannya. Kedua, hakikat evaluasi dalam inovasi pendidikan, keterangan tentang monitoring atau pengawasan pada hakikatnya berhubungan dengan masalah evaluasi. Sebagaimana diketahui bahwa evaluasi atau penilaian adalah suatu proses mendapatkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai melalui kegiatan sesuai standar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi komprehensif, komparatif, kontinu, objektif berdasarkan kriteria yang valid, fungsional, dan diagnosis. Yang keempat, objek monitoring dan evaluasi program terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, program permulaan, yang kedua program implementasi, dan yang ketiga program penutup. Implementasi monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan, yang pertama memperbaiki peralatan atau sarana yang rusak, tidak memadai atau tidak menunjang program. Yang kedua, mengganti program dengan program yang baru dengan susunan dan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi. Mereka diarahkan pada kesadaran bahwa mereka sedang melaksanakan inovasi. Yang keempat, melakukan reorganisasi institusi. Hal ini penting mengingat keberhasilan program inovasi berkaitan dengan keberadaan organisasi. Selanjutnya, materi kedua yaitu inovasi di bidang ketenagaan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam proses pendidikan, pendidik memegang peran yang sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Pendidik merupakan orang dewasa baik secara kodrati maupun secara profesi yang bertanggung jawab menumbuh kembangkan anak didik. Peran guru dalam proses belajar mengajar di sekolah selain peran utamanya adalah meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai demonstrator dan motivator, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator dan pengelolaan kelas. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku dalam mengembangkan bakat seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Berkaitan dengan inovasi manajemen pendidikan, tenaga pendidik lebih ditujukan kepada upaya meningkatkan kualitas keprofesionalnya sebagai pendidik dan pengajar di kelas. Antara lain dengan meningkatkan kompetensinya dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang benar-benar efektif, membelajarkan dan mendidik siswa menjadi siswa yang memiliki kecerdasan
spiritual Islam, serta menguasai keterampilan dasar beragama sesuai dengan tingkat usia dan pengembangan jiwa mereka. Manajemen berbasis sekolah atau school-based manajemen merupakan sebuah konsep manajemen di era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. MBS atau manajemen berbasis sekolah muncul dalam dunia pendidikan setelah terbuatnya undang-undang tentang otonomi daerah yang berdampak pada pelaksanaan manajemen sekolah. Organisasi pendidikan adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan pendewasaan, setiap orang dapat menyikapi masalahnya dengan baik dan mampu berinteraksi sebagaimana perannya di suatu lingkungan. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting karena dampak pemilihan keputusan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat akan berpengaruh positif bagi organisasi tersebut. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan salah, maka justru akan merugikan organisasi itu. Baik, materi terakhir adalah inovasi bidang kurikulum pendidikan. Yang pertama, inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang kedua, jenis suatu inovasi yang dikemukakan terbagi-bagi. Yang pertama, pemberlakuan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua, penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLTPT. Yang ketiga, pengajaran melalui modul. Nah, selanjutnya proses pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan kurikulum terpadu menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi para siswa. Kesempatan belajar tersebut dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan, kontrol, bimbingan agar proses belajar terarah ke tercapaian tujuan-tujuan kemampuan yang diharapkan. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen-komponen, masukan, proses, dan produk secara seimbang dan setara. Yang keempat, proses penghambat inovasi pendidikan dalam kurikulum terbagi-bagi. Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Saya Andi Rosmini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.